Ya, kali ini kita akan belajar mengenai menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Sebelum kita masuk ke penerapan teorema Pythagoras, like dan subscribe video ini. Langsung saja kita bahas contoh pertama, itu tentukan panjang D dan E pada gambar berikut ini. Kita lihat ini D-nya, ini E-nya. Sedangkan panjang sisi miringnya itu 20. Kenapa kita tahu ini sisi miring? Karena itu di depan sudut 90 derajat. Oke, untuk membahas ini, untuk menyelesaikannya perlu kalian ingat ini. Ingat ya. Ingat, ini perbandingan pada segitiga siku-siku dengan sudut 60 dan 30. Ini 60. Kalau ini 190 berarti ini 30 ya. Nah, ini perbandingannya. Jadi kita harus lihat dulu nih. Yang mau kita cari pertama itu yang mana? Oke, yang D. D berarti dengan sudut miringnya. Berarti ini dengan 2 ya. BC. Maka bisa kita buat di sini D per 20 itu sama dengan perbandingannya. Kita lihat. D ini di samping sudut 60. Kita lihat sudut 60 sampingnya itu 1 ya. Berarti 1 per sisi miring. Sisi miringnya itu yang mengapit sudut 60 itu 1 dan ini sisi miringnya 2 ya. Maka kita buat 1 per 2 gitu ya. Cara melihat perbandingannya. Oke. Setelah ini kita langsung 20-nya kita kalikan ke sana, maka kita peroleh D sama dengan setengah kali 20. Setengah kali 20 itu hasilnya, maka D sama dengan 10. Setengah kali 20 itu hasilnya 10. Oke, next. Kita cari yang to E. E akan kita bandingkan dengan yang ini ya, sisi miringnya juga. E ini yang di depan sudut 60. Yang di depan sudut 60 itu perbandingannya ini. Akar 3 ini sudut 60, di depannya ini akar 3. Maka E per 20 sama dengan akar 3 ya. Yang di depan sudut 60 itu akar 3. Karena ini kan di depan sudut 60 itu E. Maka E per 20 kita bandingkan dengan ini sama dengan, maka yang di depan sudut 60 akar 3, maka akar 3 per ini 20 sisi miring. Kita lihat sisi miringnya di sini. Nah, ini 2. Maka per 2. Oke, ini langsung kita kalikan ke sini. Kita peroleh E sama dengan akar 3 per 20 kali akar 3 per 2 kali 20 ya. 20 bagi 2 itu 10. Maka kita peroleh E sama dengan 10 akar 3. Oke. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Tentukan panjang A pada gambar berikut ini. Kita lihat gambarnya. Ini A, ini sisi miringnya akar 32. Ini karena ini sama, berarti ini namanya segitiga sama kaki. Segitiga siku-siku, tapi dia sama kaki juga. Berarti di sini sudutnya 45, di sini 45. Jadi untuk menyelesaikan ini harus kita ingat ini. Ini sudutnya 45, 45 ya. Karena ini sama, berarti ini 45, ini 45 ya. Maka kita gunakan ini perbandingannya ini. Oke. Ini A, salah satu sisinya ya. Berarti kita bandingkan A per 32, akar 32. A per akar 32. Di sini kita lihat nih. A itu yang ini. Oke. Berarti 1 per sisi miringnya itu akar 2 di sini ya. Berarti 1 per akar 2. Maka tinggal kita kalikan aja akar 32-nya ke sini. 1 per akar 2 dikali akar 32. Maka sama dengan 1 per akar 2 kali akar 32.
Kita lanjut. Ini sama dengan A sama dengan 1 kali akar 32 itu sama dengan akar 32 ya. Ini tinggal akar 32 per akar 2. Kalau seperti ini langsung kalian bagikan aja. 32 dibagi 2 itu 16, maka tinggal akar 16. Maka dapat akar 16 itu sama dengan A, nilai A itu sama dengan 4. Oke, lanjut kita ke contoh berikutnya ya. Contoh nomor 3. Suatu segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa 17 cm dan panjang salah satu sisi tegaknya adalah 15 cm. Panjang sisi tegak lainnya adalah. Oke, penyelesaian. Nah, kita buat dulu gambarnya. Kita buat dulu misalkan itu segitiganya itu A, B, C. Katanya hipotenusanya 17 cm. Maka hipotenusa itu adalah sisi miringnya. Maka yang ini adalah 17 cm. Dan sisi tegaknya yang lain itu 15 cm. Oke, kita buat ini 15 cm boleh. Yang ini juga 15 boleh, yang ini juga 15 boleh. Yang ditanya panjang sisi tegak lainnya, berarti sekarang yang kita tanya yang ini ya. Berarti yang kita tanya di sini AC kalau di gambar kita ini. Setelah kita gambar, boleh kita buat rumus Pitagoras. Berarti sisi miring kuadrat, jumlah sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Itu Pitagoras ya. Jadi BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Kita masukkan nilainya. Nilai BC itu 17 berarti 17 kuadrat sama dengan AB. AB di sini 15 berarti sini 15 kuadrat ditambah AC kuadrat ya. Ini kita kuadratkan. 17 kuadrat itu 289 sama dengan 17 kuadrat itu 289 sama 15 kuadrat itu 225 ditambah AC kuadrat. Ini kita dekatkan ke sini, kita pindahkan jadi kurangnya 289 dikurang 225. Nah, kenapa dikurang 225? Karena di sini positif 225 dipindah ke sini jadi kurangnya sama dengan AC kuadrat. Ini hasil pengurangannya adalah 64 itu sama dengan AC kuadrat. Ingat ya, ini masih AC pangkat 2. Berarti untuk mendapatkan nilai AC maka harus kita akarkan. Maka AC sama dengan akar dari 64. Akar 64. Maka AC sama dengan akar 64 itu adalah 8. Oke. Jadi panjang AC adalah 8 cm. Jadi ini jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 4. Ini perhatikan gambar berikut. Diketahui CD itu sama dengan 16 cm. Kita lihat CD 16 cm. Dan AD sama dengan 34 cm. AD 34 cm. Ini siku-sikunya di sini. Maka panjang AB adalah AB. Penyelesaian. Yang pertama kita lihat dulu ya, AB itu sama dengan AC dikurangi BC ya. Ini AB ini sama dengan AC dikurangi BC. Oke. Karena ini sama dengan yang ini, BC itu sama dengan CD ya. BC sama dengan CD sama dengan 16. Yang ini CD 16. Oke, kita lanjut. Perhatikan segitiga siku-siku ACD. Ya, kita lihat segitiga siku-siku ACD. AD-nya tadi itu 34, sisi miringnya ya. CD-nya itu sama dengan 16, maka kita bisa mendapatkan nilai AC ya menggunakan rumus teorema Pitagoras. Rumusnya itu AD kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah AC kuadrat. Kita masukkan nilainya. AD tadi 34 pangkat 2 sama dengan CD-nya 16, berarti 16 pangkat 2 ditambah AC kuadrat. Maka 34 pangkat 2 itu 1156 sama dengan 16 pangkat 2 itu 256 tambah AC kuadrat.
Ini kita pindahkan ke sana jadi kurang, jadi 1156 dikurang 256 sama dengan AC kuadrat. Maka 1156 dikurang 256 itu hasilnya 900, itu sama dengan AC kuadrat. Ingat ya, ini masih dalam bentuk AC pangkat 2, AC kuadrat. Jadi untuk mendapatkan nilai AC harus kita akarkan 900-nya. Maka AC sama dengan akar 900. AC sama dengan 30. Akar 900 itu 30. Kenapa? Karena 30 kali 30 hasilnya 900. Maka kalau diakarkan 900 itu 30 ya. AB sama dengan, lihat rumusnya tadi, AB sama dengan AC dikurangi BC, berarti 30 dikurang 16. 16 ini. Maka hasilnya 14. Jadi panjang AB adalah 14 cm. Berarti jawabannya ini 14 cm. Kita masuk ke contoh nomor 5 ya. Nih soalnya, panjang sisi PR pada gambar berikut adalah, kita lihat PR berarti dari sini ke sini. Yang diketahui itu QS. Nah kalau ini sudah siku berarti sini juga siku. Oke, penyelesaian ya. Kita buat perbandingan. Untuk segitiga PQS. Untuk segitiga PQS kita buat perbandingannya. PS dibanding QS, karena ini yang diketahui ya, QS. Itu sama dengan, kita lihat di rumus perbandingan yang tadi, itu sama dengan akar 3 dibanding 1. Nah, ini dari sifat-sifat perbandingan yang di soal pertama tadi ya. Nih, akar 3 per 1. Ini tinggal kita masukkan nilai PS nya itu sama dengan nilai QS nya itu 3. Maka PS per 3 sama dengan akar 3 per 1. Ini kita PS sama dengan 3 nya dikalikan ke sini, berarti akar 3 per 1 kali 3, PS sama dengan 3 akar 3. Oke. Untuk PS dapat ya 3 akar 3. Maka kita akan cari RS atau SR. SR kita perhatikan nih, segitiga SQSR. Ini sudutnya 60 ya. Nah, SR itu sama per QS ya, yang diketahui QS itu sama dengan 1 per akar 3. Ini didapat dari perbandingan yang seperti soal nomor 1 tadi ya. Ini kita masukkan nilainya SR per 3. QS nya kan 3 ya, 3 sama dengan 1 per akar 3. Ini tinggal dikalikan, maka SR sama dengan akar 3 per 3 kali 3. Dari mana akar 3 per 3 ini? Nah, ini kita dapat dari sini ya. 1 per akar 3 itu sama dengan, sama-sama kita kalikan akar 3 kali akar 3 kali akar 3, 1 kali akar 3 akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu 3 ya. Dari situ ya. Dikalikan 3 yang ini, 3. Ini 3-nya bisa dibagikan, jadi SR itu sama dengan tinggal akar 3. Kenapa akar 3? Karena 3 bagi 3 1, akar 3 bagi 1 itu akar 3. Nah, setelah kita dapat PS dan SR, maka kita cari nilai PR. PR itu sama dengan PS ditambah SR. PS ditambah SR. Maka hasilnya akar 3 PS tadi 3 akar 3 ditambah SR tadi akar 3 ya. Maka kita peroleh hasilnya 3 ditambah 1 akar 3. Berarti 3 akar 3 ditambah 1 akar 3 itu 4 akar 3. Jadi panjang PR adalah 4 akar 3 cm. Jadi ini jawabannya C ini. Oke, ini ada soal latihan. Boleh kalian kerjakan, nanti jawabannya bisa dibuat di kolom komentar biar kita periksa bersama.
Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.